kontrol, jangan sampai ada yang terlewat. Kontrol, jangan sampai ada yang terlewat tidak pegang kitab. Semua harus pegang kitab. Surat Az-Zumar ayat 57 57. Surat Az-Zumar ayat 57. Terus kepada sadayana hancana. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ana ila akhirih wallahu a'lam. Au taqula atawa ngomong eta jiwa bapak-bapak tong jarang belingnya disuunkeun karena Allah eta teh ngiparatan dosa letah urang nya ngahapusan dosa-dosa letah urang sok kaluarkeun suantena nya suantena karanggo Al-Qur'an suantena kaluarkeun urang ngamuliakeun ngagungkeun Al-Qur'an niatan omonganana lau annallaha lamun sayaktosna Gusti Allah hadani eta maparin pituduh Gusti Allah ka kaula ibu-ibu ngaraos sadayana tong jarempe bi taati kana taat fahtadaitu maka narima pituduh kaula lakumtu maka tangtu aya kaula minal muttaqina eta tetep isawarehna jalma-jalma anu ngajaga diri azabahu tina siksaan Gusti Allah atawa ngomong eta jiwa hina tara dina nalika ningali eta jiwa al-azaba kana siksaan
nyana eta tetepikeun kaula naon karotan balik deui raj'atan tegasna balik ila dunya Fakuna maka aya kaula minal muhsinina eta tetep di jalma-jalma anu migawe kahadean al mu'minina tegasna jalma-jalma anu ariman fayuqalu maka diomongkeun lahu ka eta jalma min qibalillahi imuguh Gusti Allah naon bala puguh wae qad ja'atka teman-teman geus datang ka maneh teman-teman geus datang ka maneh naon ayati sapirang-pirang ayat kami Al-Qur'anu tegasna Al-Qur'an wa huwa jeung ari eta Al-Qur'an sababul hidayati eta sabab menang hidayah fakadzabta maka ngabohongkeun maneh biha kana
tina ngimankeun biha kana eta ayat-ayat kami wa kunta jeung geus aya maneh minal kafirina eta tetep di golongan jalma-jalma anu kafir wa yaumal qiyamati jeung dina poe kiamat tara ningali anjeun alladzina asa pirang-pirang jalma anu kadzabu geus bohong maranehna alallahi ya Gusti Allah binisbati syariki ku nuding ayana anu ngarencangan wal waladi jeung ayana putra ilaihi kamantana Gusti Allah wujuhuhum kana ari beungeut-beungeut maranehna muswaddatun eta anu geuneuk meleuk-meuk alaisa nahalain alaisa nah henteu aya fi jahannama eta tetep dina neraka jahannam naon maswan pangungsian ma'wan tegasna pangbalikan lil mutakabbirina
Nyusahakeun jalma-jalma anu garumede anil imani cul tina ngimankeun bala uguh wae aya wallahu a'lam bissawab. Lil madi wal ma'ab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat yang paling berharga adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul ihsan. Mudah-mudahan tiga nikmat ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa nikmat yang tiga ini ditetapkan di dalam hati kita semua dan sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga kita bersyukur ibu-ibu jembling heula dibiasakeunnya ulah ngobrol nuju dibiasakeun di mana urang ngobrol keur ngaos teh eta teh henteu adab, henteu naon, henteu sopan. Anu mana bahayana jelma ninggalkeun adab keur ngaji leungit berkahna ilmu. Ical naon? Berkahna. Engke urang tos ngaji teh teu aya benten we memeh ngaji. Gitu. Ketika kita setelah belajar mengaji hadir majelis ilmu, akhlak kita, hati kita tidak berubah. Tidak ada bedanya setelah ngaji. Kenapa? Karena kita meninggalkan adab. Nanti anak-anak ya, kalian harus betul-betul dijaga adab sopan santun ketika kita menghadiri majelis ilmu. Di antaranya harus mendengarkan, menyimak, ya, simak apa yang disampaikan oleh yang mengajar, oleh yang menyampaikan nasihat. Simak dengan penuh ta'zim dan hormat, dengan penuh penghargaan dan penghormatan terhadap ilmu yang disampaikan. Dikatakan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim tentang adab dan hormat, ya, tentang adab dan hormat. Ini sangat penting, sangat penting. Kenapa saya bilangkan sangat penting? Karena akhir zaman ini orang adab semakin hilang. Adab ini semakin hilang. Jangankan di luar pesantren, kadang di dalam pesantren ini anak-anak pesantren hilang adabnya, hilang akhlaknya. Ya, ketika hilang akhlak dan adab, hilang keberkahan. Tidak ada keberkahan, teu barokah, leungit barokah ketika hilang adab sopan santun. Ini harus
ditekankan, apalagi talibul ilm, orang yang mencari ilmu itu harus betul-betul hati-hati, berpegang teguh terhadap adab. Ya. Adab ini sangat penting. Di dalam kitab kitab Ta'limul Muta'allim, kenapa saya tekankan adab dan adab? Karena tadi hilangnya keberkahan karena hilangnya adab. Maka ketika setelah belajar, ya seperti itu kelakuannya, tidak berubah. Kakolot, anger we goreng, teu barobah kakolot teh. Anger we doraka kakolot teh. Geus ngaji teh, geus menang ngaji teh. Lain tambah halus kakolot teh, lain tambah halus jeung dulur teh. Anger we goreng. Ini karena tidak ada adab. Ya, ketika menghadiri majelis ilmu. Nah, di antara adabnya itu harus menyimak ilmu yang disampaikan oleh orang yang memberi nasihat. Menyimaknya dengan penuh rasa hormat. Lain hati nasim kuring hayang dihormat lagi. Dan itulah prosedur kalau kita ingin mendapat keberkahan. Nanti ada tugasnya yang mendengar dan ada tugasnya yang menyampaikan. Masing-masing punya tugas. Apa tugasnya orang yang menyampaikan nasihat? Harus ikhlas. Harus apa? Ikhlas. Ya, jangan ingin sanjungan orang, jangan ingin pujian manusia, jangan, karena Allah. Harus seperti itu. Tugas orang yang menyampaikan nasihat. Ketika kita menasehati anak kita dan anak itu tidak mau nurut terhadap nasihat kita, koreksi diri kita. Mungkin kita menyampaikan nasihat kepada anak bukan karena Allah, bukan karena Allah, maka tidak didengar oleh anak kita. Disepelekan oleh anak kita, nasihat kita orang tua. Kenapa? Karena kita menyampaikannya belum karena Allah, tidak karena Allah, karena hawa nafsu kita. Maka sulit untuk masuk ke dalam hati. Nanti anak-anak santri ya, santri-santri ngerti, adab ini penting ya. Utamakan adab. Saya bilang utamakan adab. Sehingga dahulu kala, ya, kita jelaskan bab adab dulu ya. Meskipun kita ngaji sebentar, kalau adab luar biasa hasilnya. Itu ada perubahan luar biasa. Akan semakin baik hati kita, semakin baik dengan berkah adanya adab. Akan berubah semua. Hidup kita menjadi orang yang berguna untuk orang lain. Hidup kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Semakin tawadhu hati kita kepada Allah Subhanahu. Ini berkah apa? Berkah adab. Ya. Apalagi bagi orang yang mencari ilmu, itu harus betul-betul jaga adab sopan santun. Ya, ketika mengaji, ketika akan datang ke majelis ilmu, bahkan orang-orang dahulu itu sampai-sampai mereka itu sebelum masuk ke majelis ilmu mereka sedekah di jalan. Kenapa sedekah? Kenapa mereka seperti itu sedekah? Ya Allah, jaga hati kami, jangan sampai Engkau perlihatkan kesalahan guru kami. Jangan anak jelema aya salahna. Kau mau pantar sim kuring, wah, loba salahna tibatan bener. Ya. Ketika seorang murid dia mendapatkan kesalahan seorang guru, lalu dia berubah hatinya menjadi suul adab, hilang keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala terhadap murid tersebut. Ini yang dikhawatirkan oleh orang-orang dahulu. Mereka sampai-sampai, ya Allah, tutup Allahumma sur aiba muallimi anni, ya Allah, tutup ya Allah keburukan aib guruku dariku. Sampai mereka sedekah untuk agar ditutup aib seorang guru dari murid-muridnya. Wala tudhib barakatahu anni, ya Allah, jangan Engkau hilangkan keberkahan sang guru dariku, ya Allah.
Nanti ketika kita seorang murid ada su'ul adab, tidak ada adab terhadap guru, dicabut keberkahan ilmu dari kita. Jangan harap berkah ilmu kita ketika ada hati kita busuk terhadap guru kita. Itu Abu Ya radhiyallahu anhu, guru kita, masya Allah, luar biasa beliau. Beliau berguru kepada gurunya Abu Ya'lan radhiyallahu anhu. Bagaimana fullnya husnudzan terhadap guru beliau. Suatu hari beliau oleh gurunya diuji. Kawan karibnya yang salah, tapi yang disalahkannya Buya. Dan ini aneh. Kawan karibnya yang berbuat salah, tapi yang dimarahi, yang dihukum siapa? Buya. Pan udah cek urang mah ieu ajangan teh guru teh teu bener ya. Nah, anu salah nabat nu dihukum eta jelema nu teu salah. Kan secara zahir seperti itu. Ini Buya dahulu oleh Abu Ya'lan radhiyallahu anhu, beliau sampai pernah berbicara kepada saya. Abu Ya radhiyallahu anhu. Saya ini kepada guru khususnya Abu Ya'lan belum pernah melihat kesalahan guru. Masya Allah. Baru itu murid asli. Dan gurunya juga asli, bukan guru-guru KW ya, guru asli. Tapi kita gak boleh suudzon terhadap guru. Masalah dia berbuat maksiat itu urusan dia dengan Allah. Ini tugas kita apa seorang murid? Ya, ini penting ini. Jangan sampai kita ngaji tiap hari tapi akhlak tidak berubah. Akhlak tambah bejat, akhlak tambah buruk, hati tambah kotor. Kenapa? Karena tidak ada adab terhadap guru yang menyampaikan ilmu. Ini Abu Ya ketika kawan karibnya berbuat salah oleh Abu Ya'lan, yang disalahkan siapa? Buya. Yang dihukum siapa? Ya, sampai itu Abu Ya'lan menampar itu Abu Ya radhiyallahu anhu, bukan dengan tangan, dengan kaki. Dicabokna teh lain kuleungeun, ku sampean ku gamparan cabok. Mun zaman kiwari kumaha mun kitu tah, murid dicabok ku guruna langsung laporan ke polisi. Mata hese rek berkah teh. Pan aya zaman kiwari mah kitu teh, aya. Dan ulah we kitu-kitu di mah lain kelasna urang mah nya. Nu guruna kudu nyaan teh guruna. Ini kita sedang menceritakan bagaimana tugas seorang murid terhadap guru. Ya, hidup sararea tong ngaguburin kasim kuring lain. Kabuya kan itu. Niat ngaguruna ka saha? Kabuya sepuh, anjeunna mah wali, anjeunna mah beunta. Muntang kanu beun. Salamat moal RW? Insyaallah selamat. Muntang tuluy kanu beunta. Di dunia muntang, di akhirat muntang kanu beun. Sanu bareung teh para wali Allah nu beunta hatena. Ya. Begitu Abu Ya radhiyallahu anhu ditampar bukan dengan tangan tapi dengan kaki. Sok teu kabayang Mang Tisnya. Mang Nuna teu kabayang teu? Teu kabayang. Dicabokna teh ku sampean, ku gamparan. Lain kuleungeun, leun kuleungeun mah ieu mah ku sampean. Cabok satarikna. Tapi kageubis cenah Abu Ya. Guru tukang. Begitu sudah dicabok, sudah ditampar, sudah ditampar. Ini karena ini muridnya bersih hatinya, ini dah. Beda kalau orang murid bersih itu hatinya, beda. Mau diapakan pun oleh guru, masya Allah, ikhlas dia hatinya. Begitu sudah beres ditampar, Abu Ya radhiyallahu anhu oleh sang gurunya, beliau datang langsung kepada gurunya. Apa yang beliau sampaikan kepada gurunya? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa bika mursyida. Wallah. Ini diuji keikhlasan sang murid. Ketika dihukum padahal tidak bersalah, ya, diuji, ini batin yang diuji. Ikhlas teh ya murid teh ngaji teh. Nyaan teh ngaguru teh. Diuji heula.
Terus diuji, ya. Sudah ditampar, beliau menghadap kepada gurunya. Kata beliau dalam hati dan diucapkan dengan lidah beliau, aku ridha Tuhanku Allah. Aku ridha nabiku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ridha agamaku agama Islam, dan aku ridha engkau guruku Allah. Kata pantas jadi wali teh. Pantas aduh dah. Goreng sangka ka guru. Pantas manfaat ilmu na barokah ilmu teh pantas dah goreng sangka ka guru saeutik ge. Padahal cek urang masalah naon eta buya. Tapi nu dihukumna saha? Buya. Masya. Ini gambaran untuk kita, pelajaran untuk kita. Ngerti anak-anak santri ya? Dahulukan adab. Dahulukan adab. Di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah ya, menjelaskan tentang adabul murid. Jadi yang sedekah setiap akan belajar, di antaranya di sini dijelaskan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah adalah Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Imam An-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu idza kharaja lil darsi liyaqra ala syaikhi yatasaddaq fi at-tariq bima tayassara wa yaqul Allahumma sur aiba Allahumma sur anni aiba muallimi hatta la taqa'ini lahu ala naqisatin wa la yuballighni dzalika anhu ahadun. Sampai situ menjaga mereka, hati mereka, sampai-sampai dengan sedekah ya Allah tutup kekurangan guruku. Jangan sampai terlihat guruku ini kekurangannya olehku. Karena menjadi sebab hilangnya keberkahan ketika hati sang murid tersebut tidak adab terhadap gurunya. Kemudian masalah di dalam adab-adaban ya terhadap guru. Ra'aita al-murida mumtali'an bi wa ijlalih mujtami'an bi zahirih wa batinih ala tiqadih wa imtithalih wa ta'addubi ayyarita sirrah aw syai'an min in baqiya ba'dah. Jika engkau melihat seorang murid hatinya penuh, ini hati bukan hanya jasad, hati ini. Hatinya dipenuhi dengan rasa penghargaan terhadap gurunya, menghargai, menghormati, mengagungkan terhadap sang gurunya. Siapapun diakan oleh kalian, siapapun mereka yang mengajar kita, walau harfan wahidan, meskipun hanya satu huruf, itu guru kalian. Hormati mereka, muliakan mereka. Mujtahid wa batih, yang kumpul dengan zahir dan batinnya, ala tigadih wa imtisalih wa ta'addubi adabih, atas keyakinannya dan melaksanakan perintahnya dan beradab dengan adabnya. Fala budda ayyarisa sirrah, orang tersebut, murid tersebut pasti akan menerima warisan sir keberkahan yang Allah berikan kepada gurunya. Muka Allah diturunkan ke guruna, eta bakal dibikeun ka muridna. Sehingga dahulu kala ada seorang murid yang kerjaannya hanya khidmat terhadap guru. Apa khidmahnya? Membikinkan kopi untuk gurunya. Gak kenci kopi, batur mangaraji manehna mah nyeun kenci kopi. Ngan ari baheula mah dahulu kopinya itu bukan seperti sekarang, tinggal digunting, asupkeun kana cai, lain gitu. Harus apa? Menumbuk dulu, goreng dulu, lila
sehingga tertinggal beliau ikut belajar. Seperti itu kerjaannya sehari-hari, mengkhidmah kepada guru. Masya Allah, khidmah terhadap guru. Dia bantu apa kebutuhan guru. Dan memang seperti itu sang murid. Sang murid itu harus seperti itu. Ketika sang guru ada kebutuhan, kita seorang murid harus memenuhi kebutuhan sang guru. Itu adab-adaban seorang murid. Seperti itu harusnya. Ketika guru kita, siapapun mereka, ada kebutuhan, kita bantu. Baik dengan harta, dengan apa saja yang kita mampu. Seperti itu adab-adaban terhadap guru. Kita sedang menceritakan agar kita mendapat keberkahan ilmu dari guru. Lalu suatu hari ini yang suka bikin kopi, dia ikut ngaji. Karena oleh teman-temannya ngomongin, kapan kamu bisa ngaji kalau tiap hari. Ya, ini omongan temannya. Akhirnya terdorong, ayeuna mah moanya manggieunkeun kopi ke guru teh. Erek ngaji. Itu werwe nya. Jadi lamun urang ngaguru ka hiji jelema teh siapkeun si kopi. Siapkeun caina. Itu emang seperti itulah harus murid. Seorang murid harus seperti itu. Nanti ada tugasnya seorang guru. Ada lagi tugasnya. Kalau kita menjadi seorang guru, ada tugasnya. Kita seorang murid, ada tugasnya. Jangan dibalik. Dibalik. Tugas guru dikerjakan oleh murid, tugas murid dikerjakan oleh. Jangan terbalik. Kedua-duanya harus sama, harus seimbang. Apa tugas sang guru dan apa tugas sang murid. Ya. Kemudian mana ini yang biasa bikin kopi kok gak ada? Kata muridnya sedang belajar ikut ngaji. Oh gitu. Akhirnya dipanggil seorang murid yang biasa tukang bikin kopi. Sudah dipanggil, dinasehati. Kamu memang saya perintahkan untuk bikin kopi, khidmah kepada saya, kata gurunya. Nanti murid-murid ini yang belajar, kalau saya meninggal, yang akan mengajar kamu. Masya Allah, tarung. Ya. Nanti nih yang ngaji nih, kata gurunya, yang ngaji dia ngaji terus, tapi dia khidmahnya kurang terhadap guru. Ini bakal ngaji kepada kamu ketika aku mati. Ketika gurunya meninggal, betul terjadi. Semua yang biasa ngaji itu ngajinya kepada yang tukang bikin kopi. Berkah apa? Berkah khidmah terhadap guru. Nanti santri gedekeun khidmah ka guru teh. Ya, sehingga khidmah ka guru teh akan masuk keberkahan ilmu dari Allah kepada hati kita. Harusnya adab ini penting, itu seperti itu. Nah, ketika Abuya radhiyallahu anhu beliau diuji oleh gurunya, lulus. Sampai-sampai diaku murid oleh beliau dan dikatakan Abuya ini pangkatnya bukan orang biasa tapi kiai. Masya Allah. Ini karena ketulusan hati terhadap sang guru. Ya. Kemudian qala Sayyidul Imam Ali bin Hasan Al-Attas nafa'allahu bih, innal mahsula minal ilmi wal fathi wan nur a'ni al-kashfa lil hujub ala qadril adab ma'asy-syekh. Sesungguhnya yang dihasilkan dari ilmu, terbukanya pemahaman ilmu yang luar biasa, bercahayanya hati kita ketika kita menerima ilmu, yakni terbukanya hijab-hijab penghalang ala qadril adab ma'asy, itu ya tergantung ukuran sopan santunnya terhadap guru. Semakin tinggi sopannya, santunnya, adabnya terhadap guru, semakin luas terbukanya ilmu.
Kartos semakin adab kita terhadap guru, ya, semakin terbuka hijab-hijab yang menghalangi kita, terbuka futuh untuk hati kita, terbuka kebaikan-kebaikan untuk kita. Segala kebaikan Allah berikan kepada kita. Yang tadinya hatinya padam, hatinya gelap menjadi nur bercahaya, lapar. Yang tadinya gelap menjadi bercahaya. Ini berkah apa? Adab. Berkah apa? Adab. Ini karena akhir zaman ini banyak yang sudah lupa membelakangkan, ya, urusan adab. Jadi kalau kita sama guru jangan sampai ada bahasa mantan guru. Astagfirullah. Kira buka guru mantan guru. Kadenya ulah gitu. Baheula nus ngawurkan urang abatasa ta guru urang. Kade tah. Ya, guru urang sing hormat doakeun ku urang. Minimal kita tiap hari mendoakan sang guru. Jadi yang dihasilkan dari ilmu dan terbukanya hati kita, menerima futuh, terbukanya hati kita, ya, menerima kebaikan-kebaikan pertolongan dari Allah, dan cahaya hati kita akan menambah ala qadril adab masyeh, tergantung ukuran sopan santun terhadap sang guru. Maka penting bagi orang talibul ilmi harus mendahulukan adab, gitu. Kemudian kata Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wa ala qadri ma yakunu kibaru miqdari indaka yakunu laka dzalikal miqdar indallah min ghairi syarr. Masyaallah. Dalam kitab ini, kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, halaman 40. Beliau mengatakan, dan atas ukuran besar nilai kemuliaan sang guru di hatimu, maka kamu akan mendapatkan kemuliaan sebesar itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cek bahasa Buya Makil Saurubah Buya radhiyallahu anhu, beliau sering mengatakan kepada saya, nilainya sang murid bagaimana nilainya sang guru di dalam hatinya itu murid. Nilainya sang murid bagaimana nilainya sang guru di dalam hatinya itu murid. Lamun dina hati nanti guru teh mulia agung, urang ka jadi kabawa agung, kabawa mulia si murid teh. Tapi lamun dina hati murid teh ada biasa sama, oh jadi biasa we urang ge. Komo lamun eta mah jelema teu bener, urang jadi teu bener we gitu. Itunya itu sampai situ kita harus menjaga adab sopan santun terhadap sang guru. Kartos, apalagi kalau gurunya wali ulama besar, apalagi, ya, jaga adab-adaban. Dalam kitab Syarah Ta'limul Muta'allim dikatakan ma wasala man wasala illa bil hurmah wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmati wat ta'dhim. Jadi ini sedang menceritakan tentang hak kewajiban sang murid terhadap sang guru. Nanti ada kewajiban guru bagaimana? Harus bagaimana seorang guru terhadap murid? Itu ada tugasnya. Kalau kita pas kejadian kita ini dijadikan guru oleh seorang murid, maka kita harus hati-hati. Apa tugas kita sang guru terhadap sang murid? Harus tahu dan harus kita laksanakan. Tong berat sabeula. Ya, tong berat sabeula. Kudu apa? Ma wasala, tidaklah sampai. Artinya sampai di sini sukses. Menjadi orang mulia, orang agung, ya. Menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma wasala, tidaklah sampai siapa man orang wasala yang sampai itu orang illa bil hurmah, melainkan karena penghormatannya terhadap gurunya. Namun orang yang sukses ngaji supaya orang menang ilmu nu manfaatnya dina ngaji teh, supaya berkah ilmu teu leungit, kade kudu aya dina ati urang hormat, penghargaan terhadap ilmu agama, penghargaan terhadap para ulama, terhadap para guru kita, muliakeun maranehna. Namun hayang
sukses. Hoyong artinya jadi jelma anu manfaat. Wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah wat ta'dhim. Tidaklah gugur orang yang gugur. Artinya gimana? Oh, itu hasil menang ngaji teh datang kalau buat teh biasa we teu bedana. Bedana jeung nu teu ngaji geuning kan. Ya, ongkos sok ngaji, tapi kalakuan teh teu beda jeung nu tara ngaji. Bahkan kadang-kadang leuwih goreng dibanding nu tara ngaji kitu kumaha? Itu karena satu. Katanya illa bitarkil hurmah wat ta'dhim. Karena orang tersebut meninggalkan penghormatan dan pengagungan terhadap ilmu agama, terhadap para ulama dan terhadap gurunya. Kados. Akhirnya kasadayana sanes hatina kuring kudu diagungkeun, kudu dimuliakeun lain. Ya. Kita sedang menjelaskan tentang adab-adaban sang murid terhadap sang guru. Seperti siapapun, kita kepada siapapun, guru kita siapapun seperti itu. Ya. Terus kita nerangkeun bab adab. Kemudian anak-anak ya, kalian ini tiap pada subuh membaca aurat. Itu aurat yang sangat luar biasa. Ya, jangan kalian tinggalkan. Wiridan. Ini diterangkan dalam kitab Risalatul Muawanah karya Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu. Apa gunanya wiridan, doa-doa yang kita baca? Itu ada waktunya. Kalau pada subuh doanya apa? Kalau pada maghrib doanya apa? Sebelum maghrib doanya apa? Kalau malam itu sudah ada, sudah disusun oleh para ulama. Di antaranya oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu. Itu yang kalian baca wirdul latif, itu doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa Rasul kalian baca itu, maka harus betul-betul ya, dengan khusyuk, dengan ta'zim membacanya, dengan penghormatan, dengan semangat ya. Itu dengan ta'zim kita membaca doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam bin Qutb Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan wa'lam, dan ketahuilah oleh engkau anna lil auradi, kitab Risalatul Muawanah halaman 36, cetakan Darul Hawi ya, cetakan Darul Hawi halaman 36. Wa'lam, dan ketahuilah oleh engkau anna lil auradi, akan sesungguhnya adalah tetap untuk wiridan-wiridan, yakni bacaan-bacaan yang memang sumbernya dari Al-Quran, sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumbernya dari para wali-wali Allah ya. Yang kalian baca itu wiridul latif, ada sholawatnya, ada zikirnya, ada tasbihnya, ada istighfar, komplit semua. Dan itu setiap satu doa ada khasiatnya, ada mengandung khasiat. Itu mengandung khasiat. Setiap satu kalimat itu ada khasiatnya. Kalau baca doa ini untuk apa, doa ini untuk apa, itu terkumpul semua di dalam wirdul latif. Maka bapak-bapak usahakan jangan tertinggal wirdul latif ya. Itu insya Allah nanti dicetak khusus wiridan dari setelah subuh atau sebelum subuh sampai terbit matahari. Nanti dicetak oleh Mengajang ya, khusus dibaca oleh bapak-bapak semua. Ini sayang kita, tidak lama hidup kita ini ya. Dan setiap satu kalimat itu ada khasiat masing-masing. Ada yang buat bayar hutang, terbayar hutang, ada yang buat menghilangkan kesulitan, kesusahan, ada yang untuk menerangkan hati kita, macam-macam, untuk penghapusan dosa, macam-macam itu doa. Kalian harus betul-betul semangat anak-anak sekalian. Semangat ya. Dahulu itu kalau zaman Buya wiridan di sini, Mang Entis tahu. Nu tukang nunutan teh sim kuring lain batur. Sim kuring mah tukang hees baheula. Tukang nunutan di baledog ku Buya mah. Ngan di baledogna ku duit. Matak seuri teh. Itu Mang Entisnya, Mang Entis bisi barudak aya nunutan baledog ku Mang Entis. Ngan syarat baledogna ku naon Mang Entis? Duit. Insyaallah seuri tah.
Ya gitu. Masya Allah, Buya itu sampai segitu mendidik sang murid supaya ulah tinggalin maca doa. Di balai daun kudu itu. Di balai daun kudu itu dirempuk dia aku berarti. Wah, jadi udang. Aduh. Tapi dah seri, sabab di balai daun kudu naon palbe? Nah, gitu palbe mawa receh ka dieu teh. Ya, unggal dinten teh, mawa receh. Tah mukeun anu urtutan balai daun kudu ieu. Insyaallah gugujeng ya. Sabab di balai daunna ku kadeudeuh. Ku kabogoh. Naon kabogoh teh? Duit teh tah. Pan di balai daun ku kabogoh mah seuri. Terus di balai daun ku duit 100.000 seuri moal. Seuri. Keur nunutan ge ceng. Di balai daun ku saha? Ku duit ku kabogoh teh ya. Gitu. Itu Buya seperti itu. Setiap wiridan yang tidur, duit. Duit. Atuh diborong ku barudak teh jadi weh udang. Jadi macam wiridan seperti itu pendidikan beliau, Masya Allah. Beliau itu mendidik muridnya bukan hanya dengan ucapan, dengan hartanya pun beliau korbankan untuk sang murid semua. Hartanya, tenaganya, ilmunya, doanya, segala dikerahkan ku Buya ke murid. Masya Allah, pantas luar biasa beliau itu jadi wali Allah Subhanahu, karena betul-betul sayang terhadap sang murid. Ini sang murid supaya jangan sampai tertinggal membaca doa Rasulullah, sampai beliau korbankan uang untuk anak-anak santri agar tidak tertinggal membaca doa Rasulullah. Doakeun sim kuring rek nurutan teh. Kalau bae doakeun nya rek nurutan balai dong kita barudak teh nukeun nurutan teh 100.000 gitu tah. Nurutan mah barudak. Sigana teh rek nurutan kabeh tah mah kita. Kantong dibewarakeun weh. Ngan kapungkur mah ku logam mangtis 1.000 anu tina anu receh logam teh pan gabeltak antara teh karaos. Tapi alhamdulillah da bunga atuh di balai daun ku Buya batak ke bangtara. Alhamdulillah jadinya nyari mun ayeuna mah tong ku logam mangtisnya bisa rek balai daun mah ku kertas eta. Itu Buya itu ya. Seperti itu beliau dakwah mengajak supaya orang-orang membaca doa. Jangan tertinggal ini santri-santri membaca doanya Rasulullah. Ini doa Rasul oleh siapa lagi dibacanya kalau bukan oleh kita umat Nabi Muhammad. Nabi itu sudah memberi bekal untuk kita. Bisi hayang loba kasusah teh non bingung leungit tah baca ieu. Kasusah ka bingung. Hayang kabeh hutang tah baca ieu geus aya kabeh. Nah itu kumpulan Wirdul Latif itu luar biasa. Ada doa untuk kebayaran hutang, ada doa untuk kesolehan, doa untuk penghapusan dosa, macam-macam itu. Maka anak-anak santri ya jangan tertinggal. Insya Allah nanti dicetak oleh Mengajang ya. Insya Allah bapak-bapak pun di rumahnya jangan tertinggal baca itu ya agar berkah hidup kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa'lam anna lil auradi atharan kabira. Ya. Sesungguhnya adalah tetap bagi wirid-wirid atharan kabira ada pengaruh yang sangat besar. Efek atau suatu pengaruh hati nih. Fi tanwiril qalbi di dalam menerangi hati. Kata kaya bahasa man lam yaqra'il wirid fahuwa kirid. Siapa orang yang tidak mau baca wirid nanti kelakuannya kayak monyet. Man lam yaqra'il wirid fahuwa kirid. Siapa orang yang tidak mau wiridan itu nanti kelakuannya kayak monyet. Kuningan monyet hawak sarakah. Nah itu beda. Kaos sato kira kelakuan nanti. Jadi memang ada waktunya. Waktu wiridan anak-anak. Ini lupa-lupa lagi nih anak-anak. Usum wiridan ngapalkeun saha eta teh? Ya mau usum wiridan ngapalkeun. Aya waktuna ngapal, aya waktuna wiri. Ulah waktu wiridan ngapalkeun, ulah waktu ngapalkeun wiri. Salah deui eta teh. Aya waktuna. Kapan waktu kita menghafal, kapan waktu kita membaca aurat, kapan kita memegang tasbih, kapan kita menulis, itu ada waktu semua. Jangan salah. Iya.
Jangan salah menempatkan, ya, supaya betul-betul semua bisa dilaksanakan dengan baik. Atharan kabiran fi tanbil qalbi wa dhabtil jawarih. Ya, sesungguhnya di dalam wiridan pengaruh yang sangat besar di dalam menerangi hati dan menjaga, mengatur seluruh anggota badan kita. Akan terarah, mata akan terarah kepada kebaikan, lidah terarah kepada kebaikan. Ini menjadi baik semua. Berkah apa? Berkah membaca doa-doa, wirid-wirid yang sumbernya dari Al-Quran, sumbernya dari baginda Nabi besar Muhammad, sumbernya dari para wali, para ulama-ulama Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqamah. Allah berikan kepada kita istiqamah. Allah berikan kepada kita istiqamah. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji pada saat ini dijadikan ilmu yang bermanfaat, yang barakah. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji pada saat ini dijadikan ilmu yang menjadi penerang hati kita. Penerang hati kita. Penerang hati kita. Menjadi ilmu yang mendorong kepada amal saleh, zahiran wa batinan. Ilmu yang menjadi penghalang dari segala perbuatan kemaksiatan, baik yang zahir maupun yang batin. Dan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan usia yang barakah, dalam keadaan sehat wal afiyah. Semua diberikan kesehatan yang sempurna, zahir maupun batin, dan semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketaatan yang sempurna. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tua kita yang sudah ada di alam kubur, baik yang masih ada, yang sudah tidak ada, mudah-mudahan mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hujan rahmat, hujan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah rezeki yang halal, yang mudah, yang banyak, yang barakah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita, orang tua kita, guru-guru kita yang baik, hajat-hajat mereka yang baik mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia maupun akhirat, agama dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan pejabat-pejabat kita, para pemerintah kita mendirikan pemerintah yang saleh dan salihah. Saleh dan salihah, mendapatkan bimbingan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengarahkan semua masyarakat kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik guru-guru kita, orang tua kita, saudara kita, khususnya Kakanda Kiai Abdul Wahab, Kakanda Kiai Zainuddin Abdul Talha, dan semuanya, orang tua kita Ummi Hajah Huda dan semuanya, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sempurna zahiran wa batinan. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki husnul khatimah. Kita mendapatkan rezeki husnul khatimah, mendapatkan rezeki husnul khatimah. Anak turunan kita dijadikan turunan yang saleh dan salihah, saleh dan salihah, saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan musibah yang terjadi di negara ini, di negeri kita yang tercinta khususnya, dan di negeri muslimin muslimat umumnya, mudah-mudahan secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan keberkahan yang Allah turunkan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan pembangunan pondok pesantren Darul Pusat khususnya, dan umumnya pembangunan pesantren yang lain yang sedang membangun pesantren, masjid dan majlis taklim dan pembangunan yang baik, mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah berkahi, Allah selamatkan, Allah maslahatkan. Dan mudah-mudahan orang-orang yang membantu kepada kesuksesan pembangunan pesantren Darul khususnya, dan pembangunan dan umumnya pesantren-pesantren lain umumnya, mudah-mudahan Allah panjangkan usia mereka, baik membantu dengan tenaga, harta benda, apapun amal saleh. Mudah-mudahan Allah terima kebaikan mereka, Allah balas kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan di dunia wal akhirah. Allah panjangkan usia mereka dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allah berikan kesehatan mereka, kesehatan yang sempurna zahiran wa batinan. Allah gabul hajat-hajat mereka yang baik dunia maupun akhirat.
Allah jadikan mereka orang-orang yang istiqamah, dan turunan mereka dijadikan turunan yang saleh dan salihah. Bijahi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'a ahlil kufri sawadaka ma'a ahlil kufri sawadaka. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan warzuqil kulla halalan daima wa akhilla ya ulama nudhabil khairi wa nufa kulla syar nudhabil khairi wa nufa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqir rabbi منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتي منون واغفر السر أنت أكرم من ستر واغفر السر أنت أكرم من ستر وصلاة الله بتمشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. يا الله من فاك علمك berilah kami ilmu yang berguna, jadikan kami orang yang mengerti agama Islam, pegangan semua beserta keluarga handetolan tetangga laki-laki perempuan. Berilah kami taufik kekuatan mendapat ridha kata perbuatan. Berilah kami rezeki yang halal teman bertakwa, biar diberikan semua kebaikan, dijauhkan segala kejahatan. Ya Allah, beri kami kedamaian, hati penuh dengan kegembiraan. Hutang-hutang kami Engkau bayarkan sebelum datang menjelang. Dosa-dosa kami Engkau ampunkan, hanyalah Engkau pemberi ampunan. Salawat dan salam Engkau limpahkan pada Nabi pengajak kebenaran, pembawa kita sumber kesembuhan jiwa raga manusia sekali, serta keluarganya yang mulia. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil
aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Nabi